Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Mimi Izami. Oke, kali ini aku mau ngebahas tentang The Sexy Doctor Is Mine episode keempat. Yuk kita tonton sampai habis. Tapi jangan lupa nih diklik tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kelanjutan dari seri-seri selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi pada episode keempat ini setelah Venina menjerit bahwa ada ular di kakinya, dia malah megang ularnya dan berkata, "Ya ampun, oh my god, kamu kok bisa ada di sini sih? Kamu lapar ya? Di sini tuh ada lubang tikus tahu nggak sih? Kita cari makan dulu ya buat kamu." Ularnya sampai ditaruh di pundaknya coba. Dan ternyata Venina gak takut sama sekali sama ular guys. Gagal dong Arini ngerjain Venina. Arini sama Nitya di sebuah kafe. Nitya mengatakan bahwa sebenarnya dia yang ceritain ke Justin kalau Arini dijodohin sama Revano itu supaya ia bisa pergi ke Milan kuliah fashion. Arini pun kaget dong dan berkata, "Aduh Nitya, ngapain sih lo cerita ke Justin?" Nitya berkata, "Ya elah, santai kali. Ya gue perlu topik pembahasan dong sama dia. Gue kan gak tahu kalau dia itu temennya Revano." Arini berkata, "Jadi Justin ini udah setuju buat gak ngomong sama Revano. Tapi syaratnya..." Belum juga Arini selesai ngomong, udah dipotong tuh sama si Nitya dan berkata, "Tuh kan dia itu orangnya baik. Ini tuh cuma salah paham doang." Arini berkata, "Nit, dengerin gue dulu. Dia itu ngajakin gue Dipotong lagi dong sama si Nitya dengan mengatakan bahwa Arini sama Revano dan Nitya sama teman baiknya Revano yaitu Justin. Dan Nitya ini malah membayangkan kalau nanti itu bisa buka praktek bareng gitu. Arini mau ngomong, si Nitya nyerocos baik. Aduh, parah deh punya teman kayak gini. Di rumah, Arini mendatangi mamahnya. Arini mengatakan supaya mamahnya membayar pendaftarannya dan meyakinkan mamahnya pasti ia akan married sama Revano. Mamahnya malah menyangka kalau Arini takut kalah saing sama mantannya Revano, yaitu si Venina. Arini mengatakan bahwa ia sudah capek jadi perempuan boring di depan Revano. Mamanya tertawa dan mengatakan bahwa dulu mamanya juga pas masih pacaran sama ayahnya bersikap manis di depan ayahnya. Dan setelah menikah mamanya ya jadi diri sendiri. Bener sih apa yang dikatakan mamahnya. Arini pun berkata, "Masa sih? Apa itu mamahnya aja kali yang error?" Mamanya berkata, "Namanya juga orang pacaran. Orang pacaran itu banyak pura-puranya. Pacaran itu adalah menjadi versi terbaik dari diri kita. Gini ya, pertama, kamu udah gagal jadi dokter. Mama tuh malu banget. Kedua, kamu udah gagal punya suami dokter. Jadi malunya mama itu kuadrat." Arini pun beranjak dan berkata, "Dokter Mutiara Rebecca Utama, Anda sangat-sangat tidak membantu." Mamahnya berkata, "Awas ya kalau kamu kalah saing sama mantannya Revano. Aduh, orang kaya aja masih aja jodoh-jodohan." Revano di apartemennya sedang mengganti kunci. Arini pun di kamar melihat berkas untuk ke Milan. Arini bingung harus berkata jujur soal perjodohannya ke Revano apa enggak ya. Dan akhirnya Arini menelepon Revano untuk berbicara penting. Tapi harus ketemu. Revano pun menyuruh Arini untuk datang aja ke apartemennya. Maka Arini pun akan menemui Revano ke apartemennya. Nitya sibuk mencari dompetnya yang ternyata ketinggalan di laci dagangnya. Lalu ia melihat buku. Pas dibuka ternyata milik Justin. Pas ia mau membuka lembaran berikutnya, ia langsung menelepon Justin memberitahukan bahwa bukunya ketinggalan. Nitya pun meminta untuk mengantarkannya. Akan tetapi Justin memilih untuk kurir aja yang ambil. Nitya pun mengatakan gak boleh, ntar hilang loh.
Lalu Justin pun ngajak ketemuan. Nitya pun seneng dong ketemuan sama Justin. Dan ia menyangka bahwa Justin ngelakuin ini sengaja biar bisa ketemuan sama si Nitya. Aduh, ampun deh sama si Nitya ini. Fenina sedang berada di depan rumahnya Arini. Alvino pun kaget dong dan berkata, "Loh, Fenina, kamu ngapain di sini malam-malam?" Fenina beralasan bahwa ia habis jogging. Masa sih jogging malam-malam, curiga deh sama si Fenina. Alvino pun ngajak Fenina untuk minum, lalu mereka pun berangkat. Arini pun ke apartemennya Revano dan di luar ada tukang. Gak lama kemudian Vano membuka pintunya dan menyuruh Arini masuk. Vano berkata, "Masaknya telat, belanjanya juga kesiangan. Tadi gara-gara nungguin tadi tuh tukang benerin pintu kunci di depan." Arini berkata, "Oh, kenapa diganti kuncinya?" Vano berkata, "Biar Fenina gak nyelonong masuk lagi." Maka Arini pun membantu Vano yang sedang masak. Arini pun mengangkat air untuk dimasukkan ke pancinya. Pas masukin airnya, Arini berkata, "Kutu kup." Vano pun kaget dong dan berkata, "Kutu? Kutu apaan?" Arini pun langsung berkata, "Kuku, maksudnya kuku aku kena panci." Padahal mah bukan kuku. Justin dan Nitya bertemu. Justin mengucapkan terima kasih, lalu menanyakan kabar ibunya. Nitya pun mengatakan bahwa ibunya udah sembuh, cuma males balik ngulek lagi. Justin berkata, "Kasian dong kamu jadi harus nunda kuliah terus." Nitya berkata, "Ya terpaksa gara-gara dia." "Kamu sendiri gimana? Gak bosen apa kerja di kantor ibu kamu sendiri?" Justin pun punya rencana akan kuliah lagi jurusan psikiater. Nitya pun berkata, "Pantesan aku lihat nama-nama kampus di agenda kamu." Justin kaget dan berkata, "Kamu ngintip ini? Serius? Kamu ngintip? Takut amat bukunya dibuka. Kira-kira ada apa ya?" Nitya pun mengatakan, "Enggak, bercanda. Takut amat sih. Takut rahasianya ketahuan ya." Justin mengatakan, "Rahasia apaan? Gak ada." Nitya berkata, "Rahasia cewek yang kamu taksir." Justin mengatakan bahwa ia gak nulis soal itu di agendanya. Nitya berkata, "Oh, nulisnya di hati ya. Tapi sedikit aja kasih tahu tentang cewek yang kamu suka." Justin pun berkata, "Aduh, janganlah, aku tuh takut sial, Nit. Pamali kalau disebut juga." Nitya berkata, "Pak Mali kan kalau disebut namanya, gak usah sebut nama deh ya." Justin pun mengatakan bahwa ia ketemu hampir tiap pagi. Ia juga jarang ngobrol panjang sih sama dia, tapi sekali yang ngobrol nyambung banget aku sama dia, kayak ngobrol sama teman lama. Nitya pun berkata, Cewek pagi hari ya. Kayaknya Nitya GR nih guys. Aduh, gawat nih." Justin pun menawarkan bahwa ia akan nganterin Nitya pulang. Makin GR dong si Nitya, parah. Dan Justin juga mengatakan bahwa ibunya pesen gado-gado 20 bungkus untuk makan siang di kantornya. Nitya pun dianterin pulang deh sama Justin. Fenina dan Alvino. Fenina berkata, "Katanya kamu tuh lebih oke daripada Revano." "Lebih oke dari sebelah mananya sih?" Alvino mengatakan bahwa ia lebih kaya. Karena kalau ganteng ya 11-12. Cuma karena aku lebih kaya, jadi nanti pas tua aku operasi, jadi aku lebih ganteng dan aku lebih lucu daripada Vano. Makanya kamu bisa ketawa sekarang. Fenina berkata, "Tapi kan kamu gak pernah punya masa lalu sama aku." Alvino pun berkata, "Itulah intinya, karena Vano masa lalu kamu, aku masa depan kamu." Fenina berkata, "Kamu itu dapat PD dari mana sih?" Vano berkata, "Iya, aku jadi diri aku sendiri." Sekarang aku mau nanya sama kamu, kelebihannya Revano apa? Fenina mengatakan dia dokter, dan dia dokter yang sangat-sangat seksi. Vano ketawa dong, tiba-tiba dia ke depan langsung melepas jaketnya. Fenina kaget, terus Alvino juga buka bajunya guys. Fenina berkata, Vin, kamu ngapain sih?" Lalu Vino pun joget-joget, coba diliatin banyak orang. Fenina berkata, saya gak kena. Vino pun melempar bajunya. Si Fenina malu guys. Tiba-tiba datang 2 orang laki-laki.
Tuh cowok ngapain coba? Itu bukannya Venina? Cowok berdua ini kenal sama Venina. Kira-kira siapa ya mereka ini? Venina pun berkata, Vino, please berhenti. Vino berkata, teriak kalau aku seksi. Venina pun berkata, Vino seksi. Vino pun berhenti dan Venina menyuruh Vino memakai baju dan Vino berkata, gimana dance aku? Keren kan? Venina pun pamit ke toilet dulu, katanya mau ngebuang malu. Lalu dua orang itu pun menghampiri Venina dan berkata, Ven, lo kemana aja sih? Fans, James itu nyariin lo, dia panik banget tahu. James khawatir tahu, gue telepon dia sekarang ya. Venina pun langsung beraksi dan berkata, lo pikir bisa nyulik gue lagi, Gak akan. Venina pun langsung ngajak pergi Vino dan dua orang itu ngejar Venina. Vino bertanya, Ven, mereka siapa? Venina gak jawab, dia malah suruh buka pintu mobilnya. Venina dan Vino pun pergi dan dua orang itu langsung memfoto plat mobilnya Alvino dong. Laki-laki itu kira-kira siapa ya? Terus James yang disebut mereka berdua ini siapa ya? Siapanya Venina? Apa sih yang disembunyiin sama Venina? Arini pun mengucapkan terima kasih atas makanannya. Lalu Vano membereskan piringnya. Arini mau ngebantu tapi sama Vano dilarang. Lalu Vano menawarkan jus. Vano berkata, tadi katanya mau cerita penting, jadi nggak? Arini pun berkata, jadi sih. Vano mengatakan sambil bikin jus. Arini cerita. Arini mengatakan bahwa selama ini Vano kenal Arini kalem, sopan, lemah lembut. Vano pun berkata, iya aku tahu kok. Arini berkata, tapi sebenarnya aku itu nggak kayak gitu. Aku tuh cewek yang barbar gitu, kasar, emosian. Aku tuh kalau marah gila banget loh. Aku tuh ngomong kotor. Tapi Vano keburu ngeblender dong. Jadi Vano nggak ngedenger apa yang diucapin sama Arini. Aduh gawat ini mah. Arini berkata lagi, aku tuh orangnya terlalu jujur dan ekspresif. Vano berkata, bagus dong, aku malah suka loh. Arini heran dong dan berkata, hah? Serius? Vano berkata, serius lah. Vano pun kembali ngeblender jusnya. Ini makanya si Vano gak ngedenger deh apa yang diomongin sama Arini yang sebenarnya. Jadi pas Arini mengatakan bahwa ia dijodohin nikah sama Vano biar dia bisa ke Milan dan ninggalin Vano juga. Tapi sayang 1000 sayang lagi guys, gak kedengeran lagi sama Vanonya. Yang kedengeran sama Vano, Arini berkata, aku bisa sih nanti kerja di rumah, tapi emangnya kamu gak apa-apa? Vano berkata, gak masalah. Arini berkata, serius? Vano berkata, serius lah. Aku malah seneng banget kalau nanti istriku punya profesi sendiri dan ia akan bilang ke arsiteknya yang bangun rumahnya nanti untuk siapin satu ruangan khusus untuk Arini. Vano pun memegang tangan Arini dan berkata, Rin, aku tuh serius banget sama kamu. Kira-kira Arini lulu gak ya sama Revano? Arini berkata, aku seneng deh dijodohin sama kamu. Vano berkata bahwa ia meminta sesuatu sama Arini. Arini pun membolehkannya. Vano mengatakan bahwa ia harus sabar-sabar sama Venina. Arini berkata, iya, tapi mau sampai kapan? Vano berkata, aku khawatir sama Venina. Dia punya banyak masalah. Arini berkata, terus kamu mau nolongin dia? Vano berkata, aku tahu Venina bukan tanggung jawab aku. Tapi biar gimana pun aku khawatir. Venina tuh hidup sendiri. Dan kalau kamu bisa bersabar maklumin Venina, proses aku juga akan jauh lebih cepat. Aku janji sama kamu. Arini pun berjanji akan sabar ngadepin Venina.
Lalu Vano pun mengucapkan terima kasih. Vano pun mendekati Arini dan mereka saling berdekatan, guys. Kira-kira mereka bakal ngapain? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.